Oke, halo semua, balik lagi dengan saya Sinta Firdaus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang determinan matriks, ya, determinan matriks. Nah, determinan matriks itu dinotasikan dengan kalau misalkan kita ingat materi di kelas 10 ada tanda mutlak, ya. Jadi bisa dalam determinan itu bisa dituliskan dengan mutlak A atau disebut dengan determinan A. Tapi kalau dalam matriks ini disebut dengan determinan matriks. Nah, determinan matriks yang akan kita bahas kali ini adalah dengan menggunakan aturan Sarus, ya, dengan menggunakan aturan Sarus. Nah, di sini ada ordo 2x2 dan ordo 3x3. Kenapa? Karena determinan itu berlaku hanya pada matriks yang berbentuk persegi, bukan persegi panjang, ya. Jadi dia hanya berlaku untuk yang persegi saja. Karena apa? Karena di matriks persegi itu dia mempunyai diagonal utama dan diagonal bantu, ya. Jadi kita lihat dalam aturan Sarus di ordo 2x2 ada determinan A dengan matriks A, B, C, D. Nah, berarti rumusannya gimana determinannya? Yaitu diagonal utama, ya, ini AD, ini dikurangi dengan si diagonal bantu, dikurangi dengan BC, ya. Jadi untuk yang 2x2, diagonal utama dikurangi diagonal bantu, cukup seperti itu. Kemudian kita ke yang ordo 3x3. Nah, kita lihat di ordo 3x3 sebenarnya determinan matriks itu ada di A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Nah, kemudian cara penyelesaiannya, jadi kita harus mengcopy dua kolom di paling depan, ya. Kemudian ini bentuk matriksnya. Mau kita kerjakan dengan determinan matriks, dua kolomnya kita tuliskan kembali. Jadi A, B, C, A, B, D, E, F, D, E, G, H, I, G, H begitu. Nah, pengerjaannya sama dengan ordo 2x2 yang tadi, yaitu dengan cara apa? Diagonal utama, ya, diagonal utama, ini diagonal utamanya dikurangi dengan si diagonal bantu, nih ya, nih si diagonal bantu ini yang dari sini, ya, kebalikannya. Nah, kalau dilihat berarti gimana? A, E, I, B, F, G, C, D, H itu adalah diagonal utama dikurangi dengan diagonal bantu. Diagonal bantu itu C, E, G, A, F, H, D, B, I. Tuh. Nah, kemudian contoh dari matriks ordo 2x2. Ya, tentukan determinan matriks yaitu A, 4, 5, 3, min 1. Seperti yang kita dijelaskan yang sebelumnya, bahwa cara mencari determinan itu diagonal utama dikurangi dengan diagonal bantu. Maka kalau kita lihat diagonal utama dari si matriks ini adalah berapa? 4, 5, 3, min 1. Kita disuruh mencari determinan A. Berarti 4, 5, 3, min 1. Berarti berapa? 4 dikali 1, ya. 4 dikali min 1 dikurang 5 dikali 3. Dikurangi 5 dikali 3. Maka berapa? 4 dikali min 1 min 4. Min 5 kali 3, 15. Berarti min 19. Maka determinan dari matriks 4, 5, 3, min 1 ini adalah minus 19. Kemudian, tentukan determinan matriks berikut, yaitu M14 min 1, min 121, 261. Sama, diagonal utama dikurangi diagonal bantu. Tapi ingat, dalam ordo 3x3 kita harus mengcopy dua kolom terdepan. Maka bisa kita tulis, ya, determinan M sama dengan 14 min 1, min 121, 261. Kemudian kita copy dulu dua kolom terdepannya, berarti berapa? 14 min 1, 2, 26. Baru kemudian bisa kita kerjakan dengan bagaimana? Diagonal utama dikurangi dengan diagonal bantu. Diagonal utamanya berapa? 1 dikali 2 dikali 1, berarti 2. Kemudian 4 dikali 1 dikali 2, berarti 8. Kemudian 1 dikali min 1, min 1 dikali min 1, 1 dikali 6, berarti 6. Ini diagonal utama. Dikurangi dengan diagonal bantu. Diagonal bantunya berarti ke sini, ya. Min 1 dikali 2, min 2, min 2 dikali 2, berarti min 4. Kemudian diagonal bantu yang lainnya, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 6, 6, berarti 6. Kemudian yang terakhir, 4 dikali min 1, min 4, min 4 kali 1, berarti min 4. Kemudian kita selesaikan, si diagonal utamanya berapa berarti? 2 tambah 8, 10, 10 tambah 6, 16. Kemudian dikurang min 4 ditambah 6 berarti 2. 2 dikurang min 4 berarti min 2. Berarti bisa kita tulis min 2. Karena 6 dikurang min 2, maka minus ketemu minus hasilnya apa? Positif, ya. 6
16 ditambah 2, berarti 16 tambah 2 adalah 18. Maka determinan dari matriks ordo 3x3 kali ini hasilnya adalah 18. Kemudian yang akan kita bahas adalah inverse matrix. Nah, inverse itu berarti apa? Kebalikan ya. Nah, dalam matriks itu juga ada inverse. Nah, rumus inverse matrix adalah biasanya dinotasikan dengan A pangkat min 1 ya. Nah, rumusannya bagaimana? Inverse matrix adalah 1 per determinan matriks dikali adjoint matrix. Nah, karena determinan matrix sebelumnya sudah kita bahas, maka kali ini kita akan membahas juga cara mencari adjoint A ya. Nah, mencari adjoint A pertama adalah kita harus mencari minor. Nah, minor itu apa sih? Minor itu adalah nilai elemen yang tidak sebaris dan tidak sekolom ya. Kalau dalam 2x2 ada matriks A, B, C, D, maka A ini minornya adalah D ya. A minornya D, B minornya C, C minornya B, D minornya A. Maka A berarti minornya D, B itu minornya C, C itu minornya B, D itu minornya A. Kalau kita tuliskan ya, minor dari ini bagaimana? Berarti D ya, C, B, A ya. Ini adalah minor matriks 2x2. Nah, kemudian ordo 3x3. Nah, ordo 3x3 itu misalkan ada matriks nih 3x3 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, minor dari A adalah E, F, H, I, minor B adalah D, F, G, I, minor C adalah D, E, G, H, minor D adalah B, C, H, I, minor E adalah B, A, C, G, I, minor F adalah A, B, G, H, minor G adalah B, C, E, F, minor H adalah A, C, D, F, dan minor I adalah A, B, D, E. Nah, nentuin minornya itu gimana? Kalau matriks 3x3. Nah, kalau 3x3 misalkan nih A, kita lihat A itu ada di kolom 1 dan di baris 1. Nah, maka kolom 1 dan baris 1 kita tutup. Nih, maka sisa adalah apa? E, F, H, I. Sama ya? Sama dengan misalkan kita mau cari minor B. Minor B itu ada di mana? Ada di kolom 2 baris 1. Maka yang kita tutup adalah baris 1 dan kolom 2, menyisakan DF sama GI. Dan begitu juga seterusnya. Nah, maka minor matriks 3x3 bisa kita tuliskan yang seperti ini nih. E, F, H, I, D, F, G, I, D, E, G, H, B, C, H, I, A, C, G, I, A, B, G, H, B, C, E, F, A, C, D, F, A, B, D, E. Nah, cara penentuan minornya adalah dengan cara determinan. Nah, kan ini kayak gini nih, terus gimana? Berarti diagonal utama dikurangi diagonal bantu. Nanti dalam bentuk nilai, maka akan ketemu nilainya. Nah, kemudian yang kedua, kofaktor. Tadi kita udah cari minor, sekarang kita cari kofaktor. Nah, kofaktor itu elemennya ditentukan dari minor. Jadi sama ya, semua saling terkaitan. Kayak adjoint itu bisa dicari pertama dari minor. Minor itu bisa mencari kofaktor gitu. Jadi kofaktor itu bisa cari karena minor sudah ditemukan. Nah, syarat dari kofaktor adalah jika nomor baris ditambah nomor kolom ganjil, maka kofaktor negatif. Nah, yang kedua, jika nomor baris ditambah nomor kolom genap, maka kofaktor positif. Sekarang gimana? Sekarang ya, kita lihat D itu ada di berapa? Ada di kolom 1, ada di baris 1. Berarti 1 tambah 1 itu 2. Berarti 2 adalah positif ya. Sekarang C. C itu ada di baris 1 tapi kolom 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Berarti nilainya negatif ya. Sama B. B itu ada di baris 2 di kolom 1. Berarti 3, berarti negatif ya. A itu ada di kolom 2 ya, tapi ada di baris 2 juga. Berarti 2 tambah 2, 4. Maka A ini nilainya positif. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke ordo 3x3-nya. Nah, ordo 3x3 dia itu kita udah nemu minornya yang tadi ya. E, F, H, I, D, F, G, I, dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Sama. Nih, ini kan minor A. Minor A itu ada di mana? Ada di baris 1. Baris 1, kolom 1 ya. Berarti 1 tambah 1 positif. Sama ini juga, ini ada di baris 1 tapi kolom 2, 1 tambah 2, 3, berarti negatif. Sekarang, dia ada di baris 1 kolom 3, berarti positif 4 ya. Ini ada di baris 2 kolom 1, 3, berarti negatif. Ada di baris 2 kolom 2, positif berarti karena 4. Ini ada di baris 2 kolom 3, 5, berarti negatif. Sekarang B, C, E, F ada di baris 3 kolom 1, 4, berarti positif. Dia A, C, D, F ada di kolom 2 baris 3, berarti 5, negatif. A, B, D, E ada di kolom 3 baris 3, berarti 6, berarti positif. Maka ini adalah kofaktor
kofaktor dari minor yang tadi kita ketemukan. Nah, karena tadi kita sudah mencari minor dan kofaktor, sekarang adjoinnya. Nah, adjoin itu ada kita merubah baris menjadi kolom. Nah, merubah baris menjadi kolom itu adalah elemen dari kofaktor. Nah, elemen dari kofaktor yang sudah kita ketemukan nanti, kita ubah yang baris menjadi kolom, itu adalah adjoin. Nah, tentukan inverse matrix dari 14 min 1, min 121, 261, x, y, z, 128. Nah, ini sebenarnya persamaan 3 linier, tapi kita suruh mencari dengan metode inverse. Nah, sekarang pertama kita harus mencari minor dulu kan, kalau misalkan tadi mau mencari inverse. Nah, minornya dari 141, min 1, 2, 1, 261 adalah min 4, min 3, min 10, 10, 3, min 2, 6, dan 0, 6. Ya. Nah, kemudian kofaktornya apa? Kofaktornya sama kayak yang tadi sebelumnya udah dijelasin, ya. Kalau baris tambah kolom genap, maka positif. Baris ditambah kolom ganjil, maka negatif. Maka min 4, 3, min 10, min 10, 3, 2, 6, 0, 6. Nah, sekarang adjoinnya. Adjoinnya itu apa tadi? Merubah baris menjadi kolom. Nah, barisnya pertama apa? Min 4, 3, 10. Jadi min 4, 3, min 10. Kemudian ada 10, min 10, 3, 2. Kemudian ada 6, 0, 6. Ya, kemudian langsung deh kita cari determinannya. Determinannya gimana? Determinan dari matriks tersebut, saya tulis M ya. Maka 1, 4, min 1, min 1, 2, 1, 2, 6, 1. Ini seperti pembahasan kita yang sebelumnya, sama 1, 4, min 1, 2, 2, 6. Maka diagonal utama, diagonal bantu, ketemu tadi nilainya berapa? 18 ya. Maka kita bisa masuk langsung ke matriksnya nih. Inverse matrix adalah satu per determinan matriks adjoin M dikali B. Kenapa ada dikali B? Karena ini persamaan linier ya. Karena dia ada, ini kan A, ini X, ini B, ya kan, A, X, B. Maka B-nya kita include. Nah, kita tuh ketemu tadi determinan M-nya berapa? 18. Adjoinnya berapa? Tadi diingat. Adjoinnya adalah min 4, min 10, 6, 3, 3, 0, min 10, 2, 6. Nah, kemudian B-nya berapa? 1, 2, min 8. Nah, kemudian kita selesaikan dulu nih, ya, si adjoin sama si nilai B. Gimana? 1/8, berarti ini 4 dikali 1 ditambah min 10 kali 2 ditambah 6 dikali min 8. Maka hasilnya minus 72. Sekarang yang baris kedua, 3 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 dikali 0 dikali min 8. Maka hasilnya 9. Yang terakhir, min 10 kali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 6 dikali min 8. Maka hasilnya minus 54. Maka ya, nilai dari X, Y, Z ini dengan metode minus 72 dibagi 8 berarti minus 4. 9 dibagi 18 ya. 72 dibagi 18 berarti min 4. 9 dibagi 18 berarti 1/2. Min 54 dibagi 18 berarti 3 ya. Maka inverse dari bentuk ini adalah X-nya 4, Y-nya min setengah, Z-nya 3.